Kau yang terlebih besar di dalam kehidupan kami. Sehingga dalam keadaan apapun Tuhan kami tetap kuat. Sebab Engkau ada bersama dengan kami. Setiap kita yang mau memuji Tuhan lebih lagi sama-sama dengan saya, kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Dalam keadaan apapun Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Berapa Bapak yang percaya? Bapak Ibu boleh angkat tangan. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Yes. Mari sama-sama kita katakan, ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi. Mari dengan imanmu katakan, saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Oh, oh. Sebab Dia baik. Semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Sebab Dia. Mari angkat tanganmu. Ku angkat tangan memuji Dia. Oh, oh. Sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Haleluya. Yes. Mari sama-sama katakan, ku tahu Allah turut bekerja, amin. Mendatangkan salah berkat untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi. Saat lewati gunung dan lembah, kita akan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Oh, sebab Dia. Angkat tanganmu. Oh, Yesus baik. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia. Katakan, sebab Dia. Semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab sekali lagi nyatakan kebaikan Tuhan. Ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan. Yes, kita percaya Bapak Ibu, haleluya, bahwa bersama dengan Tuhan kita bisa melakukan perkara ajaib. Amin Bapak Ibu. Berapa banyak yang masih semangat memuji Tuhan? Katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Yes Tuhan, kami percaya bahwa bersama dengan Engkau kami dapat melakukan segala perkara apapun. Yes. Yes.
ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Amin. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan, tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Oh, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kita percaya bahwa hanya di dalam Tuhan. Yes, Jesus. Mari sama-sama dengan iman kita akan katakan, Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh yeah. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan kita. Katakan haleluya yang lebih meriah. Yes. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Kita terus masuk di dalam hadirat Tuhan. Dan kita bawa hati kita. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan turun tangan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang
Mari katakan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Mari kita bawa hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Kita katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, amin, amin Tuhan, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita katakan, Kau berfirman, amin, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Katakan, Kau berfirman, haleluya, amin. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Terpujilah Engkau Allah kami. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami mau menaikkan rasa ucapan syukur kami. Apa yang sedang Kau buat, apa yang sedang Kau lakukan atas hidup kami. Satu hal kami percaya, itu mendatangkan kebaikan bagi kami. Buat kami tidak melihat setiap persoalan yang terjadi. Buat kami melihat ada janji yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kita mau buka kedua tangan kita mau naikkan rasa syukur kita. Saudara, jangan berdiam diri. Ungkapkan sesuatu, keluarkan sesuatu. Katakan, Yesus baik, Yesus baik, ya Allahku, ya Allahku, amin, amin
Buka telinga pendengaran kami Tuhan. Untuk kami menangkap Tuhan yang menjadi pesan-Mu bagi kami. Apa yang menjadi bagian kami biar kami kerjakan, dan apa yang menjadi bagian Tuhan, Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Ini hari hampir setengah bulan di mana suami saya sudah dipanggil pulang Tuhan. Satu hal yang ketika dia dipanggil pulang, satu hal yang saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa waktu dia dipanggil Tuhan, Tuhan tidak izinkan saya ada bersama dengan beliau. Anak-anak enggak ada, saudara, yang ada tinggal Edo sama Arlin. Itu terus satu pertanyaan. Sampai satu kali ketika saya mulai merenungkan, Tuhan memberikan saya hikmat di dalam kepala saya. Kemudian Tuhan membawa saya 10 tahun ke belakang. Tuhan ingatkan saya, kamu ingat 10 tahun yang lalu, tahun 2012. Bagaimana ketika suamimu hasil dari PET scan menyatakan bahwa kanker paru stadium 4. Dan pada saat itu kamu menangis dan kamu berteriak. Kamu minta perpanjangan umur untuk suamimu. Karena anak-anakmu belum menikah. Dan kamu lihat, aku kasih tambah 10 tahun untuk suamimu. Kemudian saya mulai cerna, saya katakan, makasih Tuhan. Kemudian dia ingatkan kembali, kamu ingat ketika suamimu kena COVID, Omikron, bulan Februari kalau tidak salah. Kamu teriak minta sama Tuhan, Tuhan kalau bisa jangan dipanggil pada saat dia kena Omikron. Tuhan katakan, aku kasih kamu. Tapi dia katakan waktu yang sudah ditetapkan untuk suamimu sudah tidak ada perpanjangan lagi. Jadi kemudian saya mulai melihat bagaimana ketika Tuhan rasanya mendorong kami bertiga. Untuk kami bisa di Jakarta itu hal yang tidak masuk akal, saudara. Ada Arlin, karena kita harus ikut sidang sinode. Ada Novi, karena kalau dalam sidang sinode itu quorum itu harus lengkap. Karena beberapa pejabat gereja tidak bisa hadir. Jadi saya harus hadirkan karena itu quorum harus berlangsung, saudara. Jadi kita berangkat. Kemudian apa yang terjadi pada saat itu, suami saya dipanggil pulang Tuhan. Banyak orang telepon saya, dia katakan, tante harus belajar ikhlas. Saya katakan untuk ikhlas, saya sudah lepaskan dia karena saya tahu dia ada di tangan yang terbaik. Bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan, ada penglihatan demi penglihatan yang disampaikan kepada saya. Pada satu kali ketika jenazah ada di tempat ini, yang terpukul, yang sangat amat terpukul itu adalah Novi, saudara. Waktu itu dia sempat bilang gini, Tuhan ampuni saya kalau saya nggak punya iman. Saya kepengen tahu Tuhan, papa saya sekarang gimana. Ampuni kalau saya nggak punya iman, kalau saya nggak percaya. Waktu dia berdoa tiba-tiba ada satu pelayat, dia bukan jemaat, saudara. Kemudian dia ngomongnya pelan sekali, jadi Novi samperin dia katakan, aku gak kedengeran. Terus dia katakan, saya perlu sampaikan tidak? Dia tanya suaminya, saya perlu sampaikan tidak? Suaminya bilang, sampaikan saja. Tadi malam, saya tidak kenal orang ini. Dia tidak kenal Om. Saya tidak kenal tante dan saya tidak kenal Om. Tadi malam ketika saya mimpi, dia katakan, ada satu orang pakai baju jas, dengan lengkap dan di belakang itu banyak malaikat. Dia katakan dia sedang menunggu menjemput seseorang yang sebentar lagi tiba. Ternyata waktu dia datang hari itu dia katakan dia kaget luar biasa. Ternyata orang ini sedang menunggu jasad ini, yaitu suami saya. Saya katakan saya mengucap syukur. Kemudian ada lagi yang menyampaikan,
Ketika ibadah berlangsung, dia katakan dia lihat ada sesuatu di tempat ini. Dia lihat ada sesuatu, ada kegirangan. Dan itu yang membuat penghiburan bagi kami. Dan saya mau dorong kepada saudara, dan saya mendorong saya sendiri. Sudah selesai, saudara dan saya belum selesai. Oleh karena itu, ayo dorong hidupmu semakin dekat sama Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil, kita tidak tahu di mana kita dipanggil, dan kita tidak tahu bagaimana caranya Tuhan panggil. Tapi kita percaya ketika kita sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan berikan yang terbaik buat saudara dan saya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kita masih belajar bersama-sama tentang kesalehan, saudara. Ya, berbicara tentang kesalehan. Karena kita bisa melihat bagaimana firman Tuhan yang ditulis dan di dalam kitab Wahyu, dia berbicara, dia katakan lihat sekeliling keadaan hari-hari ini, tanda-tanda zaman itu sudah kita lihat. Bagaimana firman Tuhan katakan ketika negara atau bangsa-bangsa sudah mengalami rasanya sudah tidak ada peperangan, dan hal itu akan terjadi anti-Kris. Dan kita bisa melihat bagaimana sekarang perdamaian yang sedang dilakukan. Dan saya tidak tahu kapan Tuhan mau datang, tapi kita percaya, ayo dorong kita untuk kita menjadi jauh lebih saleh lagi. Kita akan baca sama-sama di dalam firman Tuhan di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga dia katakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Kemudian oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Kita bisa melihat tujuan dari surat Petrus ini agar orang-orang percaya. Jadi kita lihat waktu Petrus tulis surat ini dia punya tujuan agar orang-orang percaya itu mengejar kekudusan. Minggu kemarin hamba Tuhan dia katakan banyak orang baik tapi hanya sedikit orang-orang saleh. Kemudian bukan cuma mengejar dia katakan kesalehan, yang kedua dia katakan mengejar pengenalan yang benar akan Kristus. Jadi dua hal ini yang disampaikan oleh Petrus. Kenapa Petrus mengatakan tujuannya dia katakan untuk mengejar kesalehan, kemudian pengenalan yang benar akan Kristus. Karena saya mau katakan dituliskan di dalam 2 Petrus 1 ayat 16 sampai ayat ke-18. Saya akan baca. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepada kamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami ada sebentar. Kuasa kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kemudian ayat 17. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan, kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ayat 18. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung Kudus. Maksudnya Petrus ini sedang menceritakan satu kejadian yang ditulis di dalam Matius 17 ayat yang pertama. Matius 17 ayat yang pertama, Matius 17 ayat yang pertama, coba buka. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, Yohanes, saudaranya dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja ayat ke. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ayat yang ketiga.
Nggak bisa? Ya. Maka nampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Jadi ketika dia menulis surat ini, saudara, waktu dia menulis surat di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai ke-18, dia berbicara, dia katakan, dia pernah menjadi saksi yang hidup di mana perubahan Yesus secara manusia dengan tubuh kemuliaan. Ya, dia melihat ada satu perubahan. Maka ketika dia melihat ada satu perubahan, dia melihat dia Yakobus, kemudian Yohanes, kemudian di situ dia katakan Petrus, mereka bertiga, mereka melihat, mereka naik ke gunung, kemudian mereka melihat ada satu perubahan dari tubuh manusia menjadi tubuh kemuliaan, bagaimana Yesus sedang berbicara kepada Musa, kemudian berbicara kepada Elia. Waktu dia melihat itu kemudian Petrus itu dia katakan sebagai saksi mata dari satu perubahan Yesus Kristus. Petrus itu mendorong atau menekan orang percaya. Yang pertama dia katakan untuk bertumbuh. Bukan cuma untuk bertumbuh saja, dia katakan bertumbuh dalam pengetahuan tentang Yesus Kristus. Bertumbuh tentang pengetahuan Yesus Kristus. Kemudian lagi berperan dalam kodrat ilahi, artinya bertumbuh kemudian berbuah. Banyak orang yang bertumbuh hari-hari ini dengan pengetahuan firman, banyak sekali. Tapi tanpa disertai dengan buah, tanpa disertai dengan karakter yang baik. Kemudian yang kedua ditekankan lagi, kemudian teguh di dalam panggilannya. Jadi ketika dia lihat di atas gunung, dia melihat ada satu perubahan. Di mana ketika Yesus berubah, mukanya bercahaya. Kemudian waktu dia lihat itu dia menjadi saksi yang hidup. Kemudian dia menekankan kepada mereka, kepada teman-temannya yang lain. Dia katakan dua hal. Ayo dia katakan bertumbuh, berbuah. Kemudian bukan cuma bertumbuh, berbuah. Dia katakan teguh di dalam panggilan. Berbicara tentang bertumbuh, saudara, salah satu tanda pohon atau manusia hidup itu adalah bertumbuh. Kita bisa melihat ketika seorang tua dia melahirkan bayi, saudara. Kalau dia bertumbuh maka dia akan tumbuh menjadi anak-anak, kemudian dewasa, kemudian berkeluarga, kemudian tua, kemudian dia dipanggil. Itu artinya bertumbuh. Bertumbuh. Hidup itu adalah bertumbuh. Saya katakan bertumbuh tentunya dengan berbuah. Kemudian kita lihat. Kalau kita lihat, saya katakan gini. Saya pernah saksikan di depan rumah saya itu ada pohon rambutan. Jadi pohon rambutan, kita tanam pohon rambutan. Ternyata 5-10 tahun pohon itu tidak berbuah. Tetapi apa yang dikerjakan ketika pohon itu tidak berbuah? Karena pada saat itu masih ada mama saya. Mama saya diambil, nggak tahu itu cuman cerita mitos atau enggak. Kemudian mama saya masuk ke dalam, kemudian diambil golok, kemudian dibacok-bacok itu pohon. Nggak mau tahu ya, tahun depan ini mesti berbuah. Lu tahu nggak mesti berbuah sambil ngomel-ngomel gitu ya. Tapi kenyataannya setelah 1 tahun atau 2 tahun, itu pohon rambutan itu dia berbuah. Tuhan menginginkan kekristenan kita menjadi kekristenan yang bertumbuh, kekristenan yang berbuah. Maka Paulus dia berbicara, dia katakan di dalam Ibrani, dia berbicara, dia katakan dituliskan di dalam Ibrani 5 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Tentang hal itu banyak orang, banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam mendengar, sebab sekalipun ditinjau dari sudut waktu, dia katakan sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajar azas pokok dari pernyataan Allah dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan yang keras.
Sebab barang siapa yang masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi kita bisa melihat di sini. Banyak kali jujur kita melihat orang-orang Kristen nggak bertumbuh, saudara. Yang Paulus katakan seharusnya, dia katakan, mungkin kita sudah 30-40 tahun kita menjadi orang Kristen. 20 tahun menjadi kenal Tuhan. Paulus dia bilang gini, seharusnya kamu ini udah mestinya ngajar. Tetapi dia katakan, kamu gak bisa ngajar. Bahkan kepala-kepala keluarga, kita kenal Tuhan cukup lama. Tapi kita sebagai kepala keluarga, sebagai imam, kita tidak bisa mengajar istri, anak-anak, menantu, cucu kita. Saya mengucap syukur ketika mantu saya ketika mau tutup peti menantu saya, dia bilang gini, saya terima kasih Papa sudah memberi contoh yang baik. Adakah itu yang harus kita kerjakan? Adakah itu yang harus kita perbaiki sebagai imam, sebagai pemimpin keluarga? Kalau kita belum menjadi contoh yang baik, kita belum bisa mengajar yang baik kepada anak-anak kita, kepada menantu kita, bahkan kepada cucu kita. Biar hari ini kita belajar. Di sini dia katakan, kamu harus masih belajar, mestinya sudah ngajar. Tapi kita masih perlu diajar tentang azas tentang Allah. Azas tentang Allah itu apa? Itu azas tentang Allah itu berbicara tentang bagaimana iman kita kepada Yesus Kristus. Kemudian berbicara azas yang kedua bicara tentang pertobatan. Kemudian yang ketiga berbicara tentang pembaptisan. Kemudian menerima karunia Roh Kudus. Itu azas-azas itu. Kenapa dia katakan mestinya ngajar tapi kamu masih berhenti di sini. Berhenti tentang apa? Yang pertama dia katakan beriman saja kepada Yesus kita masih belum sanggup. Artinya begini. Kita menukar Yesus dengan kesehatan kita. Ketika kita sakit, dokter sudah tidak bisa sembuhkan. Kemudian terpintas di dalam benak kita. Kita mulai cari orang-orang pintar. Kita mulai cari mereka. Ada alternatif lain. Mungkin saudara bilang begini, oh ini mah bukannya dukun. Oh ini mah bukan pakai yang kayak begitu Bu Linda. Tapi ini orang Kristen. Pakai Alkitab. Tapi di belakangnya ada dalam tanda kutip. Kita gak bisa bertumbuh karena apa? Azas-azas tentang Allah saja, tentang percaya kepada Yesus, kita masih belum bisa keluar, saudara. Kita masih percaya kepada dongeng-dongeng, kita masih percaya kepada cerita-cerita. Sampai ada satu kali, saudara, saya ketemu dengan satu orang yang betul-betul waktu saya lihat, ini orang sakit parah, saudara. Betul-betul ini orang sakit parah, dia belum kenal Tuhan. Jadi waktu dia sakit parah, kemudian saya dipanggil. Waktu saya dipanggil, dibawa ke keluarga itu. Waktu dibawa ke keluarga itu, dia katakan, Ibu maaf, kita sudah datangkan orang-orang pintar. Dari Jawa, kemudian dari mana-mana itu sudah kami bawa. Saya cuma dengar. Kemudian mereka bilang, ini ada setan dari pohon bambu yang ikat dia sampai dia seperti ini. Saya dengar. Kemudian dia katakan gak cukup itu, dikasih minum ini ono. Kemudian saya bilang, maaf Ibu, saya tidak temukan itu di dalam anak ini. Tetapi yang saya temukan anak ini serius dalam keadaan sakit.
bukan karena sesuatu di dalam tanda kutip. Kemudian dia katakan, ibu gak mengerti, saya mengerti. Kalau dia terikat atau dia kesambet saya katakan, atau dia diikuti sesuatu, saya katakan saya tahu. Kemudian saya katakan, saya berdoa supaya orang tuanya terbuka pikirannya. Kemudian setelah saya berdoa, saya doain dia. Coba saya bilang cek ke dokter yang benar. Waktu dicek ke dokter, saudara tahu anak ini kena meningitis di kepala. Kemudian dia berobat, kemudian hari ini dia sembuh. Kemudian bukan cuma itu saja saudara. Banyak kali saya katakan kita cuma berhenti di dalam perkara iman kepercayaan kita sampai Tuhan, sama Tuhan. Satu kali tahun 2012 ketika suami saya sakit. Kemudian ada penawaran dia katakan, ini bisa sembuh, cuma dipegang aja begini, ini sembuh. Nanti gua panggil guru gua, dipegang begini bisa sembuh. Kemudian saya katakan, saya berdua dengan Arlin, ketemu dengan suami saya. Ingat firman Tuhan katakan, hari ini kamu bisa sembuh, tapi ujungnya itu maut. Sekarang kamu harus ngomong bahwa iman kita tidak seperti itu. Kita harus keluar dulu dari apa? Iman kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan dalam hidup saudara dan saya yang mengerti, katakan amin. Jangan jual Yesus karena kesehatan kita. Jangan jual Yesus karena apa? Jabatan kita. Jangan jual Yesus karena apa? Pasangan hidup. Jangan. Jangan tukar semuanya itu karena Yesus adalah satu-satunya Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kemudian kenapa nggak berkembang? Yang kedua, kenapa tidak bertumbuh? Yang kedua, kekristenan itu cuma sampai batasnya pertobatan. Hari ini melakukan kesalahan, kemudian kita minta ampun. Kemudian diampuni, bertobat, buat lagi. Kemudian kita bertobat, buat lagi. Tidak berhenti sampai masalahnya cuma di pertobatan. Saya pernah saksikan. Saya ketemu satu orang, sudah lama sekali saya nggak pernah ketemu dengan orang ini. Satu kali dia ketemu dengan saya, dia datang ke rumah saya. Saudara tahu dia ketemu. Dia ngomong, Tante Linda ingat saya nggak ingat karena dia sudah mulai gemuk. Dia pakai masker, saya bilang saya nggak ingat, saya bilang gitu. Terus dia buka, ayo tebak Tante, Tante kenal nggak? Saya bilang nggak kenal. Saya bilang tolong sebut aja, dia sebutin namanya. Saudara tahu, saya kenal orang ini, itu sekitar 15 tahun, 20 tahun yang lalu saudara. Saya tahu dia bagaimana ketika dia gagah, bagaimana ketika dia memiliki banyak uang. Saya kenal dia, saya tahu hidup dia, bagaimana dengan keluarganya, bagaimana dengan istrinya. Saya tahu semua saudara, karena saya ada di situ. Tetapi saudara tahu, suaminya mulai dari motor, naik motor, itu saya melayani. Sampai kemudian dia punya mobil X-Pass, saya tetap melayani. Tapi ketika dia punya mobil X-Pass, saudara, dia datang sama saya. Dia belaga-laga yang tidak mengerti firman. Dia katakan, Tante mau tanya, boleh gak menikah lagi? Batas sampai di pertobatan. Tidak mengalami pertumbuhan secara rohani. Yang dipikirkan cuman apa? Masalah-masalah dunia, bukan lagi memikirkan perkara-perkara di atas. Mungkin saudara berpikir gini, oh pikirin aja masalah di atas, kita gak pikirin masalah di bumi. Bukan. Bumi itu tetap bagian kita untuk kita tetap karena kita masih hidup. Tetapi saya katakan fokus tujuan kita bukan kepada perkara-perkara bumi. Kenapa? Karena perkara-perkara bumi satu kali kita tinggalkan. Tinggalkan semua saudara. Sampai waktu hari pertama dia dipanggil pulang.
Saya luar biasa, aduh saya nggak ngerti karena saya nggak pernah ikut campur. Tentang keuangan saya nggak pernah ikut campur. Tentang rumah saya nggak pernah bilang, beli rumah nama gue ya. Lu beli mobil nama gue ya. Lu beli, saya nggak pernah saudara. Sampai waktu hari pertama saudara saya mulai kacau pikiran saya, ini bagaimana? Tapi memang sebelum itu saya pernah duduk berdua sama dia. Saya katakan gini, kita udah tua. Saya katakan kita mesti harus terbuka dengan anak-anak. Apa yang kita punya kita harus terbuka. Karena kita nggak tahu kapan kita dipanggil pulang. Saya semua apa yang saya punya sendiri, yang saya dapat, saya sudah tulis. Saya udah taruh di lemari, kalau sampai saya nggak ada, surat-surat mereka sudah bisa lihat. Dia nggak sempat ketemu dengan anak-anak. Tapi saudara tahu, waktu hari pertama dia meninggal itu kekacauan. Tapi kemudian hari kedua anak-anak, coba kita lihat semua surat-surat. Yang membuat kami terkejut saudara. Dia ada satu buku, dia tulis semua, apa-apa dia tulis semua. Bagaimana cara ini mengambil uang, semua dia tulis dengan lengkap. Saya katakan Tuhan, terima kasih. Maka saya katakan kenapa seringkali kita nggak bertumbuh. Kita masih terus belajar tentang azas-azas tentang Kristus. Masuk lagi di dalam pertobatan, hari ini bertobat, besok buat dosa lagi. Hari ini kita ngucap syukur, kemudian besok kita lakukan hal yang sama. Gimana kita bisa bertumbuh? Nah, saya katakan, hari ini ayo kita bertumbuh di dalam Kristus. Dengan apa? Pengenalan akan Kristus. Bukan cuman bertumbuh saja, tetapi kita juga berbuah. Nggak ada orang nanam pohon, kemudian kita bilang gini, kalau kita beli bonsai lain saudara. Tapi kalau kita nanam pohon buah-buahan, pasti yang ada di dalam pemikiran kita, saya tanam, saya mau memetik buahnya. Nggak ada orang yang tanam pohon buah, dia bilang gini, lu tumbuh daun aja, lu gak usah berbuah. Nggak ada. Karena firman Tuhan katakan di dalam Matius 3 ayat yang ke-10, pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dia katakan kalau kita bertumbuh, kita memiliki pengetahuan yang benar tentang Kristen tanpa disertai dengan satu perubahan di dalam kehidupan saudara, di dalam karakter kita, maka dia katakan satu kali itu akan ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Kita harus berubah. Di dalam karakter kita harus berubah. Saya katakan banyak orang yang pintar menyampaikan kebenaran firman. Tapi seberapa banyak orang yang bisa mempraktekkan firman Tuhan dalam hidupnya. Kemudian yang kedua, selain bertumbuh kemudian berbuah, karena firman Tuhan dia katakan, dia ada tekanan, dia berbicara untuk kita bukan cuman bertumbuh tapi berbuah. Maka kita dipakai minggu kemarin. Pengkhotbah dia katakan kenapa kita masih dikasih tubuh jasmani untuk kita bisa menceritakan perbuatan Tuhan dari hidup kita. Kemudian yang kedua di sini kita bisa melihat teguh dalam panggilannya. Jadi ini yang memberikan satu nasihat, dorongan, itu bukan seseorang yang tidak masuk di dalam pengalaman spiritual. Tetapi orang yang menulis dan menekankan ini adalah orang yang mengalami hal-hal spiritual. Dia berjumpa dengan Tuhan ketika dia melihat tubuh kemuliaan. Bagaimana Yesus, Musa, kemudian dengan Elia dia melihat. Maka dia mulai mengatakan, dia katakan ayu. Yang kedua dia tekankan teguh di dalam panggilan. Banyak hari-hari ini orang goyah tentang panggilan saudara. Banyak hari-hari ini undur dari Tuhan. Banyak hari-hari ini
Orang-orang bilang gini, enggak Tuhan-Tuhanan, enggak gereja-gerejaan. Yang saya mau katakan, keselamatan itu gratis. Tetapi sesuatu yang gratis itu bukan murahan. Banyak orang pikir, oh keselamatan gratis, jadi gue suka-suka hidup. Saya katakan enggak. Keselamatan gratis, tetapi saya katakan gratis itu bukan murahan. Artinya ketika kita menerima keselamatan, hasil dari keselamatan itu yang harus kita pertanggungjawabkan. Ada harga dari kita menerima keselamatan, ada harga saudara. Harganya apa? Dia katakan kalau kamu mau mengikut aku, dua hal yang kamu harus lakukan. Sangkal dirimu, kemudian pikul salib. Kemudian di dalam Lukas dia berbicara, dia katakan, Lukas 14 ayat 28 sampai ayat ke-35. Dia bilang begini, di dalam kitab Lukas. Jadi sebelum kamu ikut aku atau sebelum kamu membangun rumah, kamu duduk dulu, hitung baik-baik. Jadi ketika kita mengikut Yesus, Yesus ngomong gini, ini ada harga loh. Keselamatan yang aku beri sama kamu itu cuma-cuma, gratis. Tapi ingat, yang gratis itu bukan murahan. Ada harga, pikul salib, sangkal dirimu. Artinya apa? Harus ada perubahan demi perubahan dalam hidup kita. Ada perubahan demi perubahan di dalam karakter kita. Dia katakan duduk dulu. Nah, itu. Saya senang sekali ini ayat ini. Supaya apa? Supaya ketika di dalam perjalanan hidup kita, saya mau katakan mulai dari awal sampai dengan akhir, saudara dan saya tujuannya kepada keabadian. Jadi di dalam satu proses perjalanan, di tengah-tengahnya ini yang adanya yang namanya proses. Di dalam proses ini Tuhan menaruh satu kehendak bebas. Saudara mau seperti apa, ada kehendak bebas yang saudara bisa lakukan. Jadi di sini dia katakan ini ada satu perjalanan. Perjalanan sampai berapa enggak tahu. Suami saya 68, saya enggak tahu perjalanan saya sampai berapa, saya enggak tahu. Tapi dia katakan kamu hitung nih kalau kamu mau ikut aku. Supaya apa? Supaya ketika kalau kita udah hitung baik-baik, apapun persoalan yang terjadi, apapun keadaan yang terjadi, kita nggak akan pernah meninggalkan Tuhan. Kalau kita sudah mulai pikir baik-baik, saudara, kita mulai hitung baik-baik, apapun yang dibuat orang, banyak orang suka bilang begini, aduh kalau pendeta itu khotbah, oh ada anak bener dah. Ini pengkhotbah ini yang sering begini. Mendingan gua gak ke gereja. Kadang saya suka tanya beberapa orang, kenapa gak ke gereja? Hai sudahlah. Karena banyak hal di dalam gereja. Saya mau katakan, di gereja ini adalah orang-orang yang sedang dibenarkan terus menerus. Yang mengerti katakan amin. Jadi kita bisa melihat di sini, hitung. Waktu kita hitung, oh iya, saya tahu nih harganya. Harganya mahal. Untuk ikut Tuhan, sangkal diri, pikul salib. Jadi saya tahu waktu ada orang ceritain saudara ngomong. Waktu diceritain saudara ngomong begini, saya dengar. Si meninggal, ada orang yang ngomong gini, saya lihat si tante tuh gak sedih-sedih amat sih waktu si meninggal. Emang saya pikirin, yang saya tahu saya sedih atau tidak sedih bukan orang lain, tapi diri saya sendiri. Betul apa betul? Kita sering kali dengar orang ngomong, kita sering nangkep apa yang orang ngomong. Tapi yang saudara tahu adalah diri saudara dengan Tuhan. Saya tidak perlu cerita sama orang, oh saya kehilangan saya menangis, tiap hari saya menangis atau apa, saya tidak perlu cerita. Tapi ini saya dengan Tuhan. Ya. Saya nggak mau dengar saudara. Ada orang bilang cuma datang, cuma mau tahu tentang, wah itu kenapa itu pendeta mati. Bahkan ada satu doktrin yang mengatakan gini,
Orang percaya, orang Kristen itu nggak bisa sakit. Dari mana ceritanya bahwa orang Kristen itu nggak boleh sakit? Kita masih punya tubuh daging, kita masih punya tubuh. Kita bisa mengalami kelemahan di dalam tubuh kita. Jadi di sini dia katakan kita hitung. Suami saya hitung semua saudara. Saya sampai kadang-kadang saya katakan ini orang yang luar biasa, pejuang yang luar biasa. Saudara ketika dia selesai kena COVID jantungnya itu di selaput jantung itu ada air saudara. Dokter bilang segera untuk tusuk untuk diambil cairan. Dia nggak ngeluh saudara. Karena apa? Keinginan hidupnya itu jauh lebih kuat daripada tubuhnya. Dia menyelesaikannya dengan baik. Kita bisa melihat di sini saudara. Hitung baik-baik. Waktu kita udah hitung baik-baik, kita tahu keselamatan hanya ada dalam Tuhan. Dan saya tahu saya harus bertumbuh. Apapun yang terjadi untuk saya bisa mengakhiri garis pertandingan, kita tetap sekali Tuhan, tetap Tuhan. Kita jangan noleh ke kanan ke kiri, jangan dengar apa yang dikatakan orang. Hal-hal yang negatif baik tentang diri saudara, baik tentang apapun. Tapi saudara arahkan mata kita kepada Tuhan. Kita mau bangkit berdiri. Makasih Tuhan. Kiarala barala bayasyan, darala barala basy. Kiarala marala mayasyan. Rabataka karala bayasyan. Saya memberikan saudara waktu beberapa detik untuk kita minta ampun apa yang sudah kita lakukan di belakang kita. Untuk kesalahan-kesalahan yang sudah kita buat di belakang kita, kita minta ampun. Supaya kita layak untuk mengambil sakramen perjamuan kudus hari ini. Makasih Tuhan, makasih. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu, angkat suaramu. Memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan Ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Musik mainkan dengan lembut. Hari ini firman itu berbicara bukan untuk saudara saja, tapi firman itu berbicara untuk saya. Ayo kita tinggalkan azas-azas tentang Allah yang kita sudah mengerti. Kita mengarahkan hati kita bahwa Yesus itu satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Kemudian kita mulai tinggalkan, untuk kita tinggalkan segala dosa, segala kesalahan, segala pelanggaran kita.
terus bertumbuh. Kita terus bertumbuh. Biar kita menjadi saksinya Tuhan di dalam keluargamu, di dalam pekerjaan, di dalam persahabatan. Biar kita menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Karena Yesus katakan, dari buahnya lah kamu dikenal. Kita nggak bisa menarik buah anggur dari pohon yang berduri. Karena dari pokok yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Biar hari ini saudara gak usah lihat kanan kiri, tapi saudara berperkara. Kalau saudara katakan, Tuhan, saya jadi orang Kristen 30 tahun, tapi saya masih belum mengalami perubahan. Hidup saya masih belum berubah, Tuhan. Mulut saya masih jahat sama orang. Karakter saya masih buruk, Tuhan. Hari ini gak usah lihat yang lain, saudara katakan, Tuhan, buat saya berubah, Tuhan. Buat saya berubah, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Tuhan. Biar hari ini, Tuhan Yesus, kami akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Layakan kami, Tuhan. Layakan kami untuk mengambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus ini, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Kita mau ambil roti di tangan kanan kita. Kita angkat tangan kanan kita. Markus 5 ayat ke-28. Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan Yesus Kristus? Sama-sama katakan amin dalam nama Yesus. Kita mau angkat anggur di tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Sama-sama katakan amin. Kita minum dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, sungguh baik, sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Kami menyerahkan
menyerahkan hidup kami Tuhan, perjalanan hidup kami 1 bulan ke depan Tuhan. Penyertaan-Mu, anugerah-Mu, damai sejahtera-Mu senantiasa ada dalam hidup kami. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Puji nama Tuhan, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya rindu bertanya, adakah di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di gereja di tempat ini? Kalau ada boleh lambaikan tangan. Yang baru pertama kali beribadah di gereja di tempat ini, kalau ada boleh lambaikan tangan. Baik, kalau tidak ada, kita akan memberikan persembahan kita. Saya mengundang petugas kolektan boleh maju ke depan. Sekali lagi mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami berterima kasih buat segala berkat-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah kami boleh memberi dengan segenap hati kami dan semua menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom jemaat yang terkasih, senang rasanya saya dapat menyapa Anda pada minggu ini. Berikut saya akan menyampaikan pengumuman seputar Gereja Betani Lampung untuk sepekan ke depan. Ibadah Raya Gereja Betani Lampung dilaksanakan 2 kali pada jam 7:30 pagi dan jam 5 sore. Mari nikmati hadiratnya bersama pada jam ibadah yang tersedia. Penyerahan anak akan diadakan pada minggu kedua dan baptisan selam akan diadakan pada minggu ketiga. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Lia. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Betani Lampung bagi saudara yang baru pertama kali hadir pada ibadah ini. Biarlah kita terus tergabung dalam jam ibadah yang tersedia. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Happy Sunday and God bless you. Musim kan terus berganti, tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hatimu, aman dalammu. Begitu sempurna kasihmu, bawaku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, pengharapanku. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri semua. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Allah kita. Katakan haleluya. Yes. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan. Katakan
akan kemuliaan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Diberkatilah keluarga, anak cucu menantumu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah apa yang engkau pegang dan apa yang engkau injak. Itu menjadi bagianmu dan engkau akan diangkat menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Jika engkau baik-baik mendengarkan perkataan firman Allah dan melakukan dengan setia, maka segala berkat ini menjadi bagianmu. Angkat kedua belah tanganmu, arahkan pandanganmu, pulanglah dengan membawa berkat yang berasal dari Allah Bapa. Damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Yang terima berkat sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Saya sampaikan, saya besok akan berangkat ke Bukit Doa di Jakarta, di Jawa Barat ya, masuk Jawa Barat. Saudara tetap berdoa, saya Jumat sudah kembali. Tuhan memberkati.